Mata Megawati terpaku pada tribun Stadion Burhanfelek yang masih kosong pagi itu. Besok, kursi-kursi itu akan penuh sesak oleh ribuan pendukung fanatik Fenerbahce, klub raksasa Turki yang kini menaruh harapan besar di pundaknya. Namanya telah diumumkan secara resmi di akun media sosial klub 2 pekan lalu, memicu gelombang komentar yang campur aduk, ada yang mendukung, ada pula yang meragukan kemampuannya bermain di liga sekelas Turki. Megawati hanya bisa menarik napas panjang, merasakan bagaimana dinginnya angin Istanbul menembus jaket latihan kuning biru kebanggaannya. Di sela latihan ringan, ia sempat menatap tangan kanannya, tangan yang selama ini menjadi senjatanya menembus blok-blok tinggi lawan. Namun, di balik otot yang mengeras oleh latihan bertahun-tahun, Megawati tahu, tekanan mental justru lebih berat menunggu di lapangan esok hari. Beberapa wartawan Turki bahkan sempat membandingkannya dengan para speaker top Eropa. Apakah pemain Asia bisa bertahan di bawah tekanan Esa Cibasi? Tulis salah satu headline yang membuat hatinya sedikit bergetar. Manajer tim mendekat, menepuk pundaknya, seolah paham betul isi hatinya yang kalut. Mega, kau harus tahu, orang-orang Turki bisa mencintaimu sepenuh hati, tapi hanya kalau kau tunjukkan nyali yang sama besar, ucapnya pelan. Kalimat itu mengingatkannya pada awal kariernya di Indonesia, saat ia dianggap terlalu kecil dan lambat untuk jadi opposite andalan. Namun entah bagaimana, setiap kata meremehkan dulu justru kini berubah menjadi bahan bakarnya. Menjelang konferensi pers perkenalan sore itu, Megawati berdiri di depan cermin ruang ganti. Seragam Fenerbahce melekat di tubuhnya dengan logo bintang kuning yang berkilau di dada kiri. Untuk sesaat, ia mencoba melatih senyum, tapi yang memantul justru wajah tegang dengan mata penuh tanda tanya. Ini Turki, Mega, bukan SEA Games, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, membayangkan semua kamera menyorotnya, menanti setiap kata yang keluar dari bibirnya. Konferensi pers pun dimulai. Wartawan dari media Turki, Eropa, hingga Asia berdesakan di ruangan sempit itu. Lampu sorot menyilaukan matanya. Pertanyaan datang bertubi-tubi, kenapa Fenerbahce memilih pemain dari Asia Tenggara? Bagaimana perasaanmu menghadapi Esa Cibasi yang punya roster bintang? Apa target pribadimu di laga uji coba ini? Megawati berusaha menata napas, menjawab dengan suara bergetar namun mata membara. Saya di sini bukan untuk sekadar tampil. Saya di sini untuk menang, jawabnya mantap, membuat ruang konferensi sesaat terdiam. Usai konferensi pers, Megawati menepi di lorong stadion, merasakan kakinya bergetar menahan beban. Di ponselnya, ratusan pesan masuk dari keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang Indonesia yang tak dikenalnya. Semuanya menulis doa dan harapan agar ia bisa pulang membawa nama baik. Air matanya menetes tanpa sadar. Ya Tuhan, bantu aku, bisiknya, menatap langit Istanbul yang mulai memerah menjelang senja. Malam itu, lampu-lampu kota terlihat bagai ribuan bintang di matanya. Megawati berdiri di balkon hotel, menatap stadion yang besok akan menjadi saksi debutnya. Sementara di kejauhan, poster pertandingan terpampang di layar iklan digital, uji coba kedua Liga Turki, Fenerbahce vs Esa Cibasi. Segala keraguan, rasa takut, dan semangatnya bercampur jadi satu. Di dalam hatinya, sebuah janji kecil terpatri, ia tidak akan pulang sebagai penonton. Ia akan pulang sebagai pemenang. Matahari Istanbul perlahan naik ketika Megawati tiba di hall latihan pagi itu. Tapi entah kenapa, udara di sekitar Fenerbahce terasa lebih dingin daripada biasanya. Sejak subuh, rumor sudah beredar di grup media lokal, Esa Cibasi akan menurunkan roster terkuatnya untuk membungkam pendatang baru dari Asia. Sebuah kabar yang langsung membuat rekan-rekan Megawati terdiam di ruang ganti, memandangi satu sama lain dengan cemas. Megawati duduk di bangku pinggir, mengencangkan tali sepatunya, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Nama Esa Cibasi memang bukan nama sembarangan. Mereka dihuni para bintang yang pernah mencicipi panggung Olimpiade, MVP Eropa,
bahkan beberapa wajah yang pernah menjungkalkan tim-tim raksasa Italia dan Rusia. Bagi publik Turki, Fenerbahce yang baru saja memboyong Megawati hanyalah kuda hitam yang akan dengan mudah ditundukkan. "Apa kau yakin mau jadi bintang di sini, Mega?" celetuk salah satu seniornya setengah bercanda, tapi Megawati tahu kalimat itu lahir dari kegelisahan yang sama. Di pinggir lapangan, pelatih Fenerbahce berjalan mondar-mandir, wajahnya tegang. Ia tak henti mengamati data statistik pemain Eczacıbaşı di tablet. Sesekali ia memanggil Mega, berbisik dengan suara berat, "Kau harus cepat baca pola lawan, mereka akan menjebakmu dengan blok ganda. Jangan terpancing. Ingat, mereka ingin menjatuhkan mentalmu duluan." Mega hanya mengangguk, berusaha menelan nasihat itu bersama kegugupan yang mulai mencekik tenggorokannya. Sementara di seberang lapangan latihan, beberapa reporter Turki sudah mulai berdatangan. Kamera diarahkan ke Megawati yang sedang melakukan spike drill berulang-ulang. Sorot mata mereka tak ubahnya mata-mata pemburu berita sensasi. Bisik-bisik terdengar, memuji betapa kerasnya pukulan Mega, namun di sela itu ada pula tawa kecil yang sinis. Seolah menunggu momen Mega goyah dan gagal. Ia menatap balik ke arah mereka, menegakkan bahunya, mencoba menelan rasa takut. Sesi latihan selesai lebih cepat dari jadwal. Mega terduduk di lantai, menatap net tinggi yang tampak seolah makin menjulang. Ia memejamkan mata, membayangkan blok-blok raksasa Eczacıbaşı berdiri di hadapannya esok hari. Tapi di sela bayangan itu, kilas balik masa kecilnya muncul, suara ibunya yang dulu berteriak di pinggir lapangan tarkam, "Ayo Mega, pukul yang keras. Tak ada yang tak mungkin kalau kau punya hati singa." Air matanya nyaris jatuh, tapi buru-buru diusap sebelum rekan setim melihatnya. Malamnya, di hotel tim, suasana sunyi menekan. Beberapa pemain memilih mematikan ponsel agar tak membaca komentar-komentar tajam netizen yang meragukan Fenerbahce. Megawati berdiri di depan jendela, lampu-lampu kota seolah berubah jadi sorot mata para haters yang menunggu ia jatuh. Ia membuka catatan kecil di sakunya, menuliskan 3 kata, "Jangan takut kalah." 3 kata sederhana, tapi baginya itu mantra penangkal rasa minder. Sebelum tidur, Mega duduk bersila di kasurnya, mengatur napas. Ia menatap ke cermin yang memantulkan wajah lelah, tetapi matanya justru tampak lebih tajam. Dalam hati ia berbisik, "Kalau mereka raksasa, aku akan jadi petir." Tak ada lagi tempat untuk mundur. Besok, ia tak hanya menantang Eczacıbaşı, ia menantang seluruh bayang-bayang yang pernah membuatnya ragu. Dan esok, ia berjanji turun ke lapangan bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk mengguncang Turki. Stadion Burhan Felek sudah gelap ketika Megawati kembali memijakkan kakinya di lantai lapangan. Ia datang sendirian, hanya ditemani suara derit pintu besi dan pantulan lampu emergensi di sudut tribun. Sementara pemain lain memilih beristirahat di hotel, Mega justru menarik napas panjang, memandangi net tinggi di depannya. Di benaknya, ia seolah melihat siluet para bloker Eczacıbaşı berdiri di seberang, menatapnya sinis, seolah berbisik, "Kau pikir spike-mu cukup keras untuk melewati kami?" Tangannya menggenggam bola voli dengan erat. Setiap lemparan dan spike drill malam itu dilakukan tanpa pelatih, tanpa teman satu tim. Gemuruh sorak imajinasi penonton memenuhi kepalanya, bercampur bisikan keraguan yang berusaha merobek rasa percaya dirinya. Pukulan demi pukulan ia lepaskan dengan gigi terkatup rapat. Suara bola menghantam lantai bergema di hall kosong, menegaskan pada dirinya bahwa tidak ada yang akan menolongnya besok kecuali usahanya sendiri. Dalam jeda latihan, Megawati terduduk di lantai kayu dingin. Matanya menatap langit-langit stadion yang tinggi dan luas. Ia teringat pada banyak malam seperti ini di Indonesia, berlatih sendirian di gor sepi, hanya ditemani jangkrik. Namun malam ini berbeda, panggungnya jauh lebih besar, taruhannya nama bangsa, dan musuhnya tak lagi pemain lokal, tapi para raksasa Eropa yang haus kemenangan. Tenggorokannya tercekat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Pikirannya melayang ke rumah di Jember,
ke ibunya yang dulu menjahit seragam latihannya karena tak mampu beli jersey baru. Ia teringat suara bapaknya yang selalu bilang, "Mega, nanti kalau sudah tinggi, spike-mu harus bisa bikin orang terpaku." Matanya memanas, sudut bibirnya bergetar menahan tangis. Semua jerih payah itu rasanya membuncah, mendesak keluar bersama suara hatinya, "Aku nggak boleh kalah. Aku nggak boleh jatuh di sini." Beberapa staf kebersihan stadion yang melihatnya berlatih sempat berbisik kagum. Seorang di antara mereka memberinya handuk kecil, berbahasa Turki dengan senyum hangat, "Güçlü ol, Mega, jadilah kuat, Mega." Kalimat sederhana itu bagai suntikan energi. Megawati tersenyum, membalas ucapan itu dengan anggukan kecil, seolah berjanji pada siapapun yang mempercayainya, dia akan kuat. Pukul 1 dini hari, Megawati kembali ke hotel dengan kaki gemetar. Tangannya memegang tas berisi sepasang sepatu Spike, satu-satunya benda yang selalu ia rawat seperti harta karun. Di lorong hotel, ia sempat melihat beberapa rekan setim masih terjaga, menunduk menatap ponsel dengan raut tegang. Mega hanya membalas mereka dengan senyum tipis, tak banyak kata. Dalam hati, ia tahu, semua orang takut, tapi besok hanya ada satu pilihan, melawan. Di kamarnya, lampu dipadamkan. Megawati berbaring memeluk lutut, menatap langit-langit kamar yang kelam. Dari jendela, kilau lampu Istanbul berpendar menembus tirai tipis. Bisikan hatinya malam itu hanya satu, "Kalau harus tumbang, aku akan tumbang dengan spike terakhirku. Tapi kalau Tuhan izinkan menang, aku ingin seluruh Turki tahu siapa Megawati." Dan di keheningan malam sebelum laga, matanya perlahan terpejam, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang yang tak mau berhenti. Mentari Istanbul baru setengah naik ketika gerbang Stadion Burhan Felek sudah dipadati lautan manusia. Spanduk kuning biru Fenerbahce berkibar di tangan para pendukung fanatik, sementara di sisi lain, supporter Eczacıbaşı mengenakan jersey oranye dengan wajah penuh percaya diri. Di tengah riuh itu, beberapa bendera merah putih kecil terlihat berkibar, dibawa oleh mahasiswa Indonesia di Turki yang rela antri semalaman hanya untuk meneriakkan nama Megawati. Seolah di tengah padatnya suara asing, mereka ingin Mega tahu, kau tak sendiri di tanah orang. Di ruang ganti, Megawati memandangi seragam bertuliskan namanya. Tangannya sedikit gemetar ketika merapikan nomor punggungnya di depan cermin. Suara musik keras terdengar samar dari luar, bercampur teriakan pendukung lawan yang menyoraki setiap nama Fenerbahce disebut di pengeras suara. Mega merasakan perutnya mual, bukan karena takut pada Eczacıbaşı semata, tapi pada ribuan pasang mata yang menunggu ia gagal. Ia menarik napas panjang, menempelkan telapak tangannya ke dada, merasakan detak jantungnya memanggil keberanian. Ketika Megawati melangkah ke lorong pemain, sorak-sorai meledak. Beberapa penonton Fenerbahce memanggil namanya, melambaikan bendera Indonesia. "Mega, Mega!" teriak mereka dalam aksen Turki yang patah-patah, tapi ketulusannya menembus kebisingan. Sesaat, Megawati tersenyum kecil. Hanya beberapa detik yang cukup untuk menghapus suara keraguan di kepalanya. Tapi senyum itu langsung pupus ketika tatapannya bertemu Kapten Eczacıbaşı di ujung lorong. Pemain tinggi besar itu, yang sudah kenyang gelar Eropa, berdiri dengan kepala terangkat dan senyum tipis penuh ejekan. Tanpa sepatah kata pun, sorot matanya seolah berkata, "Anak Asia, kau pikir spike-mu cukup untuk menjatuhkanku?" Megawati membalas tatapan itu, pupilnya bergetar, tapi ia menolak menunduk. Sepersekian detik itulah, dua mental bertarung saling menakar, merangkai janji perang tanpa suara. Begitu kaki Megawati menjejak lantai lapangan, suara genderang pendukung Fenerbahce menggema keras. Mereka menyalakan flare kuning biru, asap tipis menari di udara. Di antara kebisingan itu, suara supporter Indonesia terdengar memecah, "Ayo Mega! Ayo Mega! Kamu bisa!" Teriakan itu bagai tali yang menariknya pulang ke akar semangatnya sendiri. Tubuhnya merinding, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setiap spike yang ia lepaskan malam ini akan membawa nama 1000 orang di tribun itu.
Lagu kebanggaan Fenerbahce berkumandang, membuat seluruh pemain berbaris di sisi lapangan. Mega menatap net, membayangkan blok Eczacıbaşı bagai tembok batu yang siap menghadangnya. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya bahkan sebelum peluit ditiup. Tapi di sela gemuruh penonton, Mega memejamkan mata sejenak. Ia mendengar teriakan ibunya di kepalanya, suara teman-temannya di kampung halaman, dan suaranya sendiri yang berbisik, "Kau sudah sejauh ini. Hancurkan mereka." Peluit pertama akhirnya melengking memecah hiruk-pikuk stadion. Bola pertama melayang tinggi, Megawati merunduk, bersiap menerima serve dengan mata tajam seperti mata elang membidik mangsa. Suara gendang, teriakan, dan sorak-sorai melebur menjadi satu irama di kepalanya. Dan di tengah riuh yang menyesakkan dada, satu tekad berkobar, di lapangan ini, tidak ada tempat untuk mundur, hanya ada tempat untuk menang atau remuk. Peluit panjang dibunyikan, bola pertama meluncur cepat menembus udara. Suara tepuk tangan penonton menembus telinga Megawati, membuat detak jantungnya seolah berlomba dengan kecepatan bola. Ia merunduk, fokus pada arah serve. Begitu bola menyentuh tangan libero Fenerbahce, Megawati langsung berlari menyiapkan langkah pendekannya. Dalam sepersekian detik, segalanya terasa hening di kepalanya, hanya ada net, bola, dan sepasang tangan bloker Eczacıbaşı yang menunggu di sisi lain. Set pertama baru berjalan beberapa rally, tapi tekanan sudah terasa bagai pusaran air di tengah laut. Eczacıbaşı memainkan pola umpan cepat, mencoba mengacak konsentrasi Fenerbahce. Beberapa kali spike keras lawan membuat Mega dan rekan-rekannya terhuyung di lantai kayu. Namun, di titik itulah naluri Megawati terasah, ia membaca arah bola, bergerak tanpa ragu, dan ketika satu set umpan matang datang, ia melompat seolah melawan gravitasi. Suara telapak tangannya bertemu bola terdengar lantang, THWACK, spike lurus menembus blok ganda Eczacıbaşı. Bola menghantam lantai dengan suara keras yang memekakkan stadion. Tribun Fenerbahce meledak bagai gemuruh petir di malam hujan. Beberapa penonton Eczacıbaşı tampak terdiam, mulut mereka sedikit menganga melihat bagaimana seorang debutan Asia memecah blok lawan sekuat baja itu. Pemain libero Eczacıbaşı menatap kaptennya dengan pandangan panik, seolah tak percaya pukulan Mega bisa sebrutal itu. Tapi Mega tidak sempat merayakan. Ia menepuk pipinya sendiri, menahan degup jantungnya yang melonjak. Kakinya masih gemetar, tapi tangannya terasa panas, sinyal bahwa seluruh tubuhnya kini bergerak karena naluri bertarung, bukan sekadar teknik. Sorak-sorai, Mega, Mega, dari tribun semakin nyaring, membuat namanya bergema di seluruh sudut stadion. Serve berikutnya datang, Fenerbahce memimpin tipis. Kali ini Eczacıbaşı mencoba menekan dengan blok triple, seolah ingin memastikan Megawati tak lagi leluasa. Tapi Mega membaca celah. Saat set bola sedikit melebar ke kiri, dia melompat, memutar pergelangan tangan, memukul bola silang tajam ke sudut tak terduga. Bola melesat menukik, nyaris membuat libero lawan terpelintir saat berusaha menahan. Skor bertambah. Tribun pecah lagi. Kamera TV menyorot wajah Mega, pelipisnya berkilat keringat, matanya tajam membelah rasa takut. Di bench Eczacıbaşı, sang pelatih mulai memukul-mukul clipboard tak sabar. Sorot matanya memerintah pergantian strategi. Namun, energi Fenerbahce sudah terlanjur berkobar. Spike keras Megawati bagai sinyal kebangkitan. Rekan setimnya yang semula gugup mulai berani memainkan variasi bola pertama, blok pun lebih berani menahan gempuran lawan. Dan di balik semua itu, Megawati tetap jadi mesin utama penghancur moral Eczacıbaşı. Saat set pertama berakhir dengan skor 25-17 untuk Fenerbahce, seluruh stadion berdiri. Sebagian supporter lawan masih tak percaya. Di kursi bench, Mega terduduk, menutup wajahnya dengan handuk. Di balik kain tipis itu, matanya basah, bukan karena takut lagi, tapi karena baru pertama kali ia benar-benar merasakan dirinya bisa memimpin tim sebesar Fenerbahce menaklukkan raksasa Turki. Dan ini baru permulaan. Peluit babak kedua baru saja ditiup,
tapi raut wajah para pemain Ezachibasi sudah tampak berbeda. Kapten mereka yang biasanya berdiri tegak kini menatap Benz sambil mengusap pelipisnya. Beberapa pemain mulai saling melempar pandang, seolah tak percaya benteng kokoh mereka bisa ditembus berkali-kali oleh seorang debutan dari Asia Tenggara. Sementara di bench Fenerbahce, pelatih menepuk bahu Megawati, suaranya bergetar menahan euforia. Terus seperti ini, Mega. Jangan biarkan mereka bernapas. Set kedua diawali Ezachibasi dengan upaya bangkit. Serve keras, variasi quick attack, dan pola umpan kilat mereka tumpahkan untuk menghentikan momentum Fenerbahce. Beberapa kali spike lawan memang sempat menembus blok, membuat skor saling kejar. Namun Megawati tetap jadi poros ketenangan. Di sela perebutan poin panas, ia menarik napas panjang, menatap net tinggi di depannya seolah itu bukan lagi rintangan, melainkan pintu gerbang ke mimpi terbesarnya. Saat skor sempat imbang 12-12, Ezachibasi mengganti strategi dengan double setter. Tapi lubang itu justru dibaca Megawati dengan insting tajam. Ia melihat celah antara bloker tengah dan open speaker lawan, dan dalam rally panjang yang menegangkan, Megawati melompat, menabrak blok ganda, memutar pergelangan tangan, dan smash silang keras menghantam lantai. Penonton meledak histeris. Pelatih Ezachibasi langsung berdiri, meneriakkan instruksi dengan wajah merah padam. Tak hanya spike, kali ini Megawati juga menunjukkan kematangan bloknya. 2 kali berturut-turut ia berhasil menahan quick attack middle blocker Ezachibasi, membuat serangan mereka mentah di net. Penonton Fenerbahce berdiri sambil menabuh drum, meneriakkan, Mega, 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 dengan nada bergetar. Di sisi lain, supporter Ezachibasi mulai terdiam, hanya bisa saling menatap, tercenung menahan rasa malu yang merayap perlahan. Sementara itu, Megawati sadar betul tangannya mulai pegal. Bahunya terasa nyeri, denyutnya bergetar setiap spike dilepaskan. Tapi di kepalanya hanya ada satu kalimat, sakit bisa diobati nanti, tapi momen ini hanya sekali. Ia menahan nyeri di sela jemarinya, melirik rekan setim yang kini tampak percaya diri, mengangkat tangan setiap kali Mega mengumpulkan blok lawan. Mereka tahu, Mega adalah api di tengah dinginnya tekanan. Timeout Ezachibasi diambil saat skor menipis 20-17 untuk Fenerbahce. Wajah para pemain Ezachibasi tertunduk di lingkaran instruksi. Pelatih mereka menggertakkan gigi, mencoba memompa motivasi anak asuhnya. Tapi di seberang lapangan, Megawati berdiri dengan kepala tegak, menatap bench lawan dengan sorot mata tajam. Ayo, atur strategi sebanyak yang kau mau. Aku di sini untuk menghancurkan tembokmu. Set kedua berakhir dengan smash keras Megawati yang kembali menembus blok triple. Skor 25-19 membuat penonton Fenerbahce berdiri serempak, drum ditabuh lebih keras, flare kuning biru dinyalakan lagi. Dari bench, pelatih Ezachibasi hanya bisa menggeleng, clipboardnya terjatuh ke lantai. Di tengah hiruk pikuk itu, Megawati menatap tangannya yang bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu tembok raksasa Turki itu mulai retak. Dan sekali retak, tembok bisa runtuh kapan saja. Peluit set ketiga terdengar menembus dentuman drum pendukung Fenerbahce. Namun di tengah sorak-sorai yang membahana, Megawati merasakan denyut nyeri yang makin tajam merambat dari bahu kanannya ke siku. Setiap spike terasa seperti menghantam dinding baja, memantulkan getar ke tulang dan otot yang sejak kemarin dipaksa bekerja di luar batas. Nafasnya mulai terengah, tapi sorot matanya tak mau kalah dari rasa sakit yang mencoba menjeratnya pelan-pelan. Ezachibasi, yang sudah terdesak 2-0, datang di set ketiga dengan aura beringas. Blok triple selalu disiapkan, serve keras diarahkan ke Megawati untuk memaksanya jatuh. Beberapa kali dia terjatuh di lantai kayu, menahan dengusan kesal, lututnya memar terbentur lantai. Namun tiap kali ia terduduk, sorak-sorai tribun memanggil namanya, Mega. Mega, suara itu menembus rasa sakit, menariknya berdiri lagi meski kedua kakinya gemetar. Saat rally sengit di skor 10-10,
sebuah insiden nyaris membuat semua harapan buyar. Megawati meloncat terlalu cepat membaca umpan. Spike-nya malah membentur blok lawan dan bola mental kembali ke arahnya. Ia berusaha menghindar, tapi terjatuh telentang dengan bahu kanannya menghantam lantai keras. Penonton terdiam sesaat, tribun seolah membeku. Pelatih Fenerbahce berlari mendekat, memegangi lengannya. Untuk beberapa detik, nyeri luar biasa membuat pandangan Megawati berkunang-kunang. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa hangat air mata menetes di pelipis. Bayangan pulang ke Indonesia dengan status gagal membayang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia membayangkan wajah ibunya di kampung yang mungkin menatap layar TV sambil menahan napas. "Kalau kau jatuh, Mega, bangkit lagi," suara bapaknya menggema di benaknya, menembus rasa perih yang berdenyut di otot. Pelatih merapatkan tangan di pundaknya. "Kau mau istirahat? Kami bisa cover," tapi Megawati menepis tangan itu perlahan. Ia bangkit, mencengkeram net, berdiri dengan nafas terputus-putus. Mata merahnya menatap tribun yang kembali bergemuruh. Di kejauhan, bendera merah putih kecil berkibar di tangan mahasiswa Indonesia. Mereka melambaikan tangan, berteriak dari jauh, "Mega, kamu bisa!" Teriakan itu bagai nyawa kedua. Bahunya masih nyeri, tapi jiwanya seolah menolak berhenti. Rally dilanjutkan. Megawati berdiri di depan net dengan postur sedikit miring menahan rasa ngilu. Tapi di saat setter mengirim bola set tinggi ke arahnya, Mega tak berpikir panjang. Ia melompat bukan dengan tubuh sempurna, tapi dengan tekad yang nyaris membakar dirinya sendiri. Spike keras dilepaskan, melewati ujung blok triple Eza Chibasi. Bola menghantam lantai lawan dengan suara duk, memecah keheningan stadion, menyalakan sorakan bak letusan kembang api. Megawati mendarat dengan napas terputus. Dalam hatinya, hanya satu bisikan yang ia genggam erat, "Aku akan sakit esok, tapi malam ini aku harus jadi duri di dada para raksasa." Dan ketika ia kembali ke posisi serve, menahan nyeri di bahu, seluruh Fenerbahce tahu api Megawati belum padam. Bahkan di tengah remuk, ia tetap memaksa berdiri. Karena menyerah bukan pilihan untuk gadis Indonesia yang memilih melawan di negeri orang. Set ketiga berjalan seperti tarikan napas panjang yang menahan nyeri di dada. Skor saling susul, tensi panas membuat penonton di tribun nyaris lupa duduk. Megawati berdiri di sudut serve, menatap net dengan bahu kanan yang berdenyut bagai dipalu. Tiap bola yang datang ke arahnya terasa berat, seolah menuntut sisa tenaga yang sudah nyaris habis terkuras sejak set pertama. Tapi di matanya, nyala tekad itu belum padam, justru makin liar karena rasa sakit. Eza Chibasi, yang nyaris kehilangan muka di kandang sendiri, kini bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Mereka memaksa blok triple di setiap spike Megawati. Serve keras terus diarahkan padanya, memancing error. Satu kali bola nyaris jatuh di kakinya, tapi dengan refleks, ia menjatuhkan diri, mengulurkan tangan sepanjang mungkin. Bola terangkat, libero menutup, rally terselamatkan. Tepuk tangan meledak. Pelatih Fenerbahce berteriak, "Lawan tak akan bisa membunuhmu kalau kau tetap hidup di sini, Mega." Poin demi poin bergulir, Fenerbahce tertinggal tipis 19-21. Di bangku cadangan, beberapa rekan Mega sudah berdiri, menatap lapangan dengan tatapan campur aduk antara tegang dan takut kalah. Mega menatap scoreboard, keringat menetes melewati pelipisnya. Di kepalanya, bayangan kegagalan berputar lagi, pulang ke Indonesia dengan cibiran netizen, label gagal di pundaknya. Tapi di antara gambaran hitam itu, suara penonton memanggilnya, "Mega, kamu bisa." Sekecil apapun dukungan, baginya itu nyawa tambahan. Mega berdiri di depan net, menahan blok dengan bahu kanan nyaris mati rasa. Sebuah quick attack Eza Chibasi datang tiba-tiba, bola menabrak tangan Mega, bola mental tinggi ke langit hall. Semua penonton menahan napas. Setter Fenerbahce mengejar bola, mengumpan jauh ke sisi kanan. Mega berlari, merasakan ototnya seperti sobek. Ia melompat,
menutup mata sepersekian detik, merasakan seluruh nyeri itu bersatu di telapak tangannya. THWACK. Spike silang keras menembus blok lawan, menghantam lantai. Skor imbang 22-22. Tribun pecah, drum ditabuh sampai lantai bergetar. Eza Chibasi makin panik. Timeout diambil, kapten mereka berdebat sengit dengan pelatih. Tapi di bench Fenerbahce, Mega duduk terpejam, menempelkan es ke bahu kanannya. Nafasnya naik turun, tangannya gemetar, tapi di kepalanya hanya ada satu mantra, 1 poin lagi, Mega. 1 spike lagi, habis-habisan. Ketika timeout usai, ia berdiri dengan langkah gontai, tubuhnya rapuh, tapi sorot matanya tajam bagai pisau. Rally penentuan pun terjadi di skor 24-24. Bola terus bergulir di atas net, dipantulkan ke kiri dan kanan. Penonton berdiri, mulut menahan teriakan. Mega menahan blok sekali, 2 kali, lalu bola kembali ke setter. Ia melompat di jalur sempit di tepi net. Blok triple Eza Chibasi menunggu, tangan-tangan tinggi menjulur di depannya bagai tembok. Tapi di detik itulah, Mega memutar pergelangan tangannya, mengubah arah spike ke sudut terbuka. Bola menukik deras, membelah lantai lawan. Bam! Suara peluit panjang melengking. Skor 26-24. Fenerbahce menang 3-0. Penonton meledak seperti stadion akan runtuh. Megawati terduduk di lantai, bahunya bergetar menahan tangis, bukan karena kalah, tapi karena semua rasa sakit, rasa takut, dan rasa ragu luruh jadi satu. Di sekelilingnya, rekan setim berlari memeluknya. Dan di tribun, bendera merah putih berkibar tinggi di atas kepala ribuan orang yang berseru, Mega! Mega! Malam itu, di Turki, Megawati tak sekadar memenangi pertandingan, ia memenangi perang melawan batas dirinya sendiri. Peluit panjang telah berhenti bergaung, tapi suara sorak-sorai di dalam Burhan Felek Hall masih bergema seperti ribuan guntur yang tak mau padam. Megawati duduk di pinggir lapangan, punggungnya bersandar ke papan iklan digital, napasnya masih memburu, bahu kanannya dibalut es oleh tim medis. Di atasnya, supporter Fenerbahce berteriak memanggil namanya, memukul drum, membentangkan spanduk bertuliskan, Mega Sang Petir Asia. Beberapa wartawan sudah merangsek mendekat, kamera menyorot wajahnya yang basah oleh air mata. Di seberang lapangan, para pemain Eza Chibasi berdiri membentuk lingkaran. Tatapan mereka kosong, raut wajah para pemain bintang itu lebih mirip tentara yang baru pulang kalah perang. Kapten mereka, yang sejak awal menatap Mega dengan sorot meremehkan, kini justru menghampirinya, tangan kanannya terulur. Megawati sempat ragu, tapi tangan lelahnya terjulur membalas. Sekejap genggaman itu terasa berat, genggaman seorang rival yang akhirnya mengakui bahwa tembok mereka retak di tangan anak Asia yang semula dianggap remeh. Supporter Indonesia di tribun melemparkan bendera merah putih kecil ke arah Mega. Ia meraihnya dengan kedua tangan, menatap kain merah putih itu lama sekali. Air matanya meleleh, bukan hanya karena menang, tapi karena di tanah jauh ini, ia menemukan orang-orang yang tak henti berteriak namanya meski suara mereka parau. Teriakan yang memeluknya saat rasa takut nyaris menelannya hidup-hidup. Di lorong sempit menuju ruang ganti, Mega berjalan terlatih. Bahunya ngilu, kakinya seolah mati rasa, namun di setiap langkah, sorak penonton masih terdengar menggema di lorong-lorong beton stadion. Staf Fenerbahce menyapanya, beberapa menepuk bahunya perlahan, Sen Harikasin Mega, kau luar biasa, Mega. Kalimat sederhana dalam bahasa asing itu menancap di hatinya lebih dalam daripada penghargaan manapun. Begitu pintu ruang ganti tertutup, suasana mendadak sunyi. Rekan-rekan Mega menatapnya dalam hening, mata beberapa di antara mereka berkaca-kaca. Tiba-tiba sang kapten tim Fenerbahce berdiri, menatapnya lekat, lalu menepuk dada. Satu demi satu pemain lain berdiri, menirukan gerakan yang sama. Tanpa kata-kata, mereka membungkuk hormat di depannya. Mega menggigit bibirnya, menahan tangis yang langsung pecah tak tertahan. Di ruangan itu,
Tak ada lagi status pendatang. Ia sudah menjadi darah dan napas tim. Di sudut ruang ganti, ia duduk bersila, menatap perban di bahunya. Rasa sakit masih menusuk, tapi ada sesuatu yang lebih besar mengalir di dadanya, rasa lega. Ia sadar, kemenangan ini bukan hanya tentang angka di papan skor. Ini tentang membungkam tawa sinis, tentang menelan ejekan, tentang menamparkan keraguan dengan spike, blok, dan peluhnya sendiri. Ia berbisik pada dirinya di cermin ruang ganti, "Mega, kamu benar. Kita bisa." Di luar, suara drum masih terdengar samar, teriakan, "Mega! Mega!" merayap masuk melalui ventilasi. Mega menempelkan telapak tangan di dada, merasakan jantungnya berdetak perlahan. Malam itu, di ruang ganti sederhana Stadion Turki, Megawati, si gadis kecil dari Jember, menatap sekeliling dengan air mata yang mengering di pipi. Dan di balik senyum lelahnya, ia tahu, segala teriakan meremehkan sudah terbungkam di bawah dentuman spike-nya. Subuh belum benar-benar datang di Jember, tapi di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah, lampu ruang tamu sudah menyala. Ibunda Megawati duduk bersila di depan televisi kecil yang gambarnya bersemut, tangannya gemetar memegang ponsel yang terus berdering. Dari ujung telepon, suara saudara, tetangga, dan teman lama berdatangan satu persatu. "Bu, lihat Mega, Bu. Dia trending. Dia kalahkan tim raksasa Turki." Sang ibu tak bisa berkata apa-apa selain menutup mulut, air matanya jatuh menetes ke kerah daster lusuhnya. Sementara di Istanbul, fajar merangkak naik di balik jendela bus tim Fenerbahce yang bergerak pelan meninggalkan stadion. Megawati duduk sendirian di kursi paling belakang, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Rambutnya masih basah oleh sisa air dingin ruang ganti, bahu kanannya masih terasa perih di balik perban. Tapi di dalam hatinya, ada gemuruh hangat yang tak sanggup ia padamkan. Suara bendera merah putih berkibar di negeri asing, bukan karena orang lain, tapi karena tangannya sendiri. Grup chat media sosial dibanjiri potongan video spike-nya yang menembus blog Triple Eczacıbaşı. Tagar-tagar Megawati Petirasia dan tanda pagar Fenerbahce 3_0 mendadak jadi trending topik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Turki. Beberapa stasiun TV lokal menayangkan ulang momen blok penentu yang membuat penonton lawan terbungkam. Di antara ribuan komentar, Mega sempat membaca satu pesan dari seorang anak kampung, "Kak Mega, aku juga mau jadi seperti kakak. Boleh ya?" Tangannya bergetar, jemarinya menahan air mata yang kembali menggenang. Saat bus melewati jembatan besar di tengah kota Istanbul, Mega menatap langit biru pucat. Dalam diam, ia merapal doa pendek untuk orang-orang yang sejak awal tak pernah berhenti percaya meski ia sendiri sempat ragu. Dalam bayangannya, ia melihat wajah pelatih lamanya di Gor Jember, teman-teman SMP yang dulu mengumpulkan uang untuk beli sepatu spike, dan bapaknya yang setiap pagi membangunkannya untuk lari keliling sawah. Semua pengorbanan itu kini menggumpal menjadi satu kata di kepalanya, pulang. Namun di kursi belakang bus itu, Megawati juga sadar, pulang tak lagi sama. Ia akan pulang membawa nama, pulang membawa beban, dan pulang membawa mimpi ribuan orang yang kini menatapnya sebagai simbol harapan. Di balik rasa bangga, ada rasa takut, sanggupkah ia mempertahankan semua ini? Tapi di sela getar takut itu, ada bara tekad yang kembali menyala, kalau aku bisa jatuh 1000 kali, aku juga bisa bangkit 1001 kali. Mega menoleh keluar jendela, melihat matahari pagi muncul di sela gedung-gedung tua Istanbul. Kota ini bukan lagi panggung asing baginya, di sini ia belajar bagaimana rasanya melawan, ditertawakan, ditakuti, dan pada akhirnya diakui. Di sini pula ia menorehkan jejak pertamanya di buku sejarah voli Asia. Dan di sini, ia berjanji pada dirinya sendiri, kemenangan hari ini hanyalah pintu gerbang, bukan garis akhir. Bus Fenerbahce melaju membelah jantung kota yang perlahan sibuk. Megawati merapatkan jaket tim di bahunya, menarik napas panjang. Di ponselnya, notifikasi terus berdenting, ajakan wawancara, ucapan selamat, pesan haru dari kampung.
Ia menutup matanya sejenak, membiarkan semuanya mengendap di dada. Lalu, dengan senyum kecil, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pulang membawa nama." Tapi mimpi ini belum selesai. Ini baru permulaan.